Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Apa kabar anak kelas 6B? Semoga berjumpai kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Di perjumpaan kita kali ini kita akan mempelajari tentang sikap positif Sunan Ampel pada buku SKI kelas 6 halaman 24 sampai dengan 25. Sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan ke-6 ini, tujuan pembelajaran kita adalah kita akan mempelajari sikap positif Sunan Ampel ya, dalam kepribadiannya, dalam pribadi beliau Sunan Ampel. Apa? Ada 4 yang jelas. Ada 4 catatan yang penting sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel ya. Yang pertama, kedua, yang ketiga, keempat ini nanti kita bahas satu-satu. Kita mulai dari yang pertama dulu. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Ampel itu patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkannya. Apa di antaranya? Pertama, berdakwah dengan santun dan penuh kearifan, tanpa caci maki ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan bijak ya. Nah, kisah teladan menarik ketika Sunan Ampel mengajak Prabu Brawijaya V atau Sri Prabu Kertawijaya memeluk Islam. Meski dalam perjalanannya raja tersebut, Prabu tersebut tidak membawa agama Islam, namun ia terkesan dengan ajaran Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Kemudian yang kedua, toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Ketika menghadapi kebudayaan Jawa dan Nusantara yang sudah cukup lama mengakar di dalam kehidupan masyarakat pada masa itu, terutama tradisi Hindu, Buddha, dan agama Kafitayan, ya, agama nenek moyang mereka, Sunan Ampel secara perlahan-lahan melakukan perubahan-perubahan tradisi mereka dengan menggelar kegiatan-kegiatan yang diritualkan secara Islami begitu. Kemudian yang ketiga, sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Sosok Raden Rahmat ini bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga dia bisa menjadi raja atau bupati pada masa itu. Dua kepemimpinan yang disandangnya itu membuat siapa bisa bergaul dengan siapa saja, dari semua kalangan, baik dari golongan masyarakat bawah maupun dari masyarakat ke atas ya, orang-orang kaya pada masa itu. Kemudian seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam mengembangkan, menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, sehingga lahirlah generasi-generasi Sunan Ampel, penyebar Islam ke penjuru Nusantara. Nah, prinsip dakwah yang dilakukan oleh para wali ya, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam surah An-Nahl ayat 125 ya, yang seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ya, serulah kepada Tuhanmu bil hikmah, itu dengan bijak, dengan perkataan yang benar, dengan hikmat, wal mau'izatil hasanah ya, dengan perkataan yang tegas dan benar gitu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabil wa huwa a'lam bil muhtadin. Ya. Jadi di sini kata kunci di sini bil hikmah, dengan hikmah, dengan bijak, ya, dengan bijak. Kemudian dari materi-materi kita sebelumnya sampai kepada rangkuman sampai kepada sikap positif tadi, dapat disimpulkan bahwa Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa dari Kampar bersama ayah dan saudara dan keluarganya itu pada tahun 1440 Masehi. Hubungan kekeluargaan Sunan Ampel dan Raja Majapahit, karena hubungan kekeluargaan itu memudahkan berlangsungnya penyebaran Islam di wilayah Majapahit. Kedatangan Sunan Ampel ke Pulau Jawa itu mempunyai peran yang sangat penting dalam menyebar agama Islam. Pertama, membentuk jaringan kekerabatan, faktor utama awal dalam menyebarkan Islam.
Kemudian menyebarkan dakwah dengan santun, dengan toleran, tidak dengan paksaan ya. Eh, Kemudian melakukan perubahan tradisi-tradisi menuju nilai-nilai keislaman. Tadi kan sudah Bapak sampaikan terkait dengan tradisi-tradisi budaya, ritual Hindu, Buddha, dan agama Kavitayan. Nah, ritual-ritual itu dinuasakan menjadi nuansa-nuansa keislaman. Secara perlahan-lahan budaya-budaya itu ditinggalkan dan menjadi budaya-budaya Islam, diganti dengan budaya-budaya Islam. Kemudian mendidik kader ulama dalam menyiarkan Islam melalui pendidikan pesantren. Di sinilah dikader para murid-murid Sunnah Ampel untuk mengembangkan Islam di seluruh Nusantara. Oke, demikianlah materi kita kali ini tentang sikap positif dari Sunnah Ampel. Semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.